Kita panggilkan komika kita yang pertama. Ada siapa, Dot? Bintang Hidayat Tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gini, kenalin dulu, nama aku Bintang HDITL. Jadi aku ingat masa kecil aku. Karena kenapa? Ketika zaman SD, masalah kecil itu bisa berakibat fatal loh. Jadi masalah kecil itu dari masalah kecil aku pernah berantem sama temen aku. Padahal cuma gara-gara kaos kaki aku panjang sebelah. Dikata-katain, serius dikata-katain. Ya jadi, ya Bintang, nggak beli sepatu. Salah. Balen, bentar. Ya Bintang, nggak kebeli kaos kaki. Lihat kaos kakinya panjang sebelah. Aku nggak ngapa-ngapain, karena aku nggak ngapa-ngapain aku emosi dong. Aku tarik orangnya, aku pukul terus aku ngomongin, Pak, daripada kau, kaos kaki kau pendek sebelah. Bodoh. Jadi rata-rata anak kecil seangkatan aku dulu, anak 90-an itu paling gemar nonton film kartun loh teman-teman. Tapi menurut aku ada beberapa film kartun yang bisa merusak pola pikir anak kecil. Salah satunya Dora the Explorer. Kenapa? Karena Dora mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan TV seolah-olah yang di dalam TV itu dengerin apa yang kita omongin. Benar nggak? Mau kemana kita? Rumah nenek, ya bener gitu ya. Iya gak sih? Jadi aku pernah gitu, apakah kalian lihat rumah nenek? Tidak Dora. Jadi apa yang kalian lihat? Panti jompo, ya itu rumah nenek saya. Ya maksud aku kalau anak kecil didoktrin dengan hal yang seperti ini, aku takut sampai gede berlanjut gitu. Misalnya dia sampai gede, terus berpikir kalau dia ngomong sama TV, TV-nya bakal denger. Misalnya dia lagi nonton bola, nonton klub kesayangannya nih main, misalnya Barcelona. Suarez lagi genteng bola, tiba-tiba dia ngomong, Suarez oper ke Messi, tiba-tiba dioper. Lah, aneh ini kan, ini Messi pula genteng bola. Messi oper ke Neymar, dioper pula. Lah aneh, pas dilihat main PS. Doh. Tapi ada satu hal yang menurut aku kita bisa teladani dari Dora the Explorer. Ada loh satu hal, karena gini, Dora mengajarkan kita untuk tidak panik ketika ada yang mencuri. Ya, Dora ketika ada yang mencuri cuma ada satu kalimat yang diulang-ulang sehingga yang malingnya itu gak enakan dewek. Serius gak enak sendiri jadi swiper. Maling. Dora cuma swiper jangan mencuri. Swiper jangan mencuri. Oh tidak. Ya ampun. Tapi coba deh, yang hal seperti ini boleh deh kita teladani. Coba deh kita terapin di kehidupan sehari-hari. Siapa tahu sukses. Misalnya ada orang maling nih, orang maling TV sama PS Kadodot misalnya. Misal orang lagi lari-lari bawa TV sama PS. Kita teriakin dari jauh, maling jangan mencuri. Pas dia lagi lari, ya tidak boleh maling ya, makasih Kak. Dan satu lagi ada teman-teman ya, menurut aku ada satu film kartun lagi yang bisa merubah pola pikir anak kecil. SpongeBob SquarePants, teman-teman semua tahu kan? Jadi di salah satu episodenya ada momen di mana SpongeBob buat api unggun di dalam air. Ya, benar ya. Air dan api adalah dua elemen yang berbeda, teman-teman. Yang nggak bisa disatukan, nggak bisa disatukan. Nah, jadi ini kasihan aja misalnya anak kecil kedoktrin misalnya sama hal-hal seperti ini. Api nggak mempan sama air. Yang kasihan dia nanti berpikir kalau dia nanti meremehkan satu profesi yaitu pemadam kebakaran. Dia pikir pemadam kebakaran ini cuma profesi biasa aja. Karena api nggak bakal mempan sama air. Kemungkinan. Jadi misalnya ada pemadam kebakaran, lagi nyemprot air, tiba-tiba dia datangin. Berhentilah Kak. Percuma gawe kau. Kenapa dek? Di film SpongeBob api nggak mempan sama air. Tapi itu apinya sudah mati dek. Hah mati ya? Ajal. Tepuk tangan dong, biar rame.
Jadi ketika aku nonton film kartun ya teman-teman, aku bukan cuma nonton-nonton aja gitu. Aku juga mengamati. Dan dari kesimpulan aku, SpongeBob ini menurut aku ya, teman-teman SpongeBob ini nggak punya agama. Tapi dia animisme. Percaya kepada benda yang memiliki kekuatan yang dipercaya sebagai Tuhan. Ada satu episode SpongeBob, ada satu momen begini, ketika SpongeBob terjebak di hutan, yang dia sembah apa? Puja kerang ajaib. Dan anehnya teman-teman, setiap apa yang diminta SpongeBob ini dikabulkan dengan instan. Ya, kerang, aku lapar. Tiba-tiba jatuh makanan, kelepek. Weh enak nih Ian. Tiba-tiba misalnya SpongeBob bilang, kerang, aku haus. Tiba-tiba hujan. Wah, kerang, aku nganggur. Oi, cari dewek gawean, oi. Aku baik nganggur. Bintang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.